البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar penafsiran terhadap Al-Quran Karim berdasarkan tafsir Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh para ulama, kemudian selamat dari tahrifat, ta'wilat al-batilah. Yang terakhir kita baca adalah akhir daripada surat Al-A'raf. Sekarang kita akan masuki awal daripada surat Al-Anfal. Disimak baik-baik yang punya kitabnya. Surat Al-Anfal ini dikenal dengan artinya adalah kisah seputar harta rampasan perang. Al-Anfal itu harta rampasan perang. Kalau dalam ilmu fikih dikenal dengan ghanimah. Harta rampasan perang dikenal dengan apa? Ghanimah. Di sana ada 3 istilah yang perlu antum perhatikan. Pertama adalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau harta rampasan perang otomatis didasari peperangan, perang menang. Harta yang tinggal oleh musuh tersebut namanya ghanimah. Dikondisikan faedah ini. Yang kedua adalah fai'un. Fai ini harta peninggalan musuh tanpa adanya peperangan. Jadi baru di ultimatum, takut mereka, lari, ditinggalkan kampungnya. Ada hartanya di situ, nah harta tersebut namanya fai. Harta musuh yang didapatkan tanpa adanya peperangan. Mafhum? Yang ketiga salabun. Ini istilahnya penting loh ya, jangan sampai antum nanti tanya nggak bisa. Yang ketiga salabun. Kalau salab ini harta rampasan musuh yang dihasilkan 1 lawan 1. Jadi misalkan musuh lari, dikejar oleh orang muslim, kemudian apa? Akhirnya baku hantam 1 lawan 1. Musuhnya kalah, meninggalkan harta, mungkin pedang, tembak misalkan. Intinya baju perang misalkan. Nah, itu semua nanti namanya salab. Harta musuh yang didapatkan dari hasil 1 lawan 1. Paham? 3 istilah ini jangan sampai lupa loh ya. Yang kita bahas sekarang harta rampasan perang yaitu ghanimah. Dari surat Al-Anfal. Kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa ati'ullaha war rasulah in kuntum mu'minin. Kita lihat dulu artinya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Terkadang diartikan wahai Nabi atau wahai Rasul sama. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar
beriman. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah yas'aluka ashabuk ayyuhan nabi 'anil ghanaim yauma badrin kaifa tuqassimuha bainahum. Artinya disimak baik-baik, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Nabi tentang harta rampasan perang yang didapatkan pada perang Badar. Perang Badar pada tahun berapa, Nazril? Tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin menang atau kalah? Menang. Disusul perang berikutnya, balas dendamnya mereka. Orang kufar Quraisy bergabung dengan sekutu-sekutu musuh-musuh Islam. Berkumpul akhirnya apa? Nah, barakallahu fiik, mereka balas dendam. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa? 3 Hijriah. Kaum muslimin diuji dengan kekalahan atau diberikan kemenangan? Kekalahan. Nah, ini kisahnya sekarang ini tentang pembagian harta rampasan perang pada perang Badar. Bagaimana engkau membaginya di antara mereka? Kullahum. Disimak itu tafsirannya. Katakan kepada mereka, inna amroha ilallahi wa rasulih. Maka sesungguhnya perkara harta rampasan perang itu dibagikan bagaimana? Itu semuanya kembali kepada Allah dan Rasulnya urusannya. Far Rasul yatawalla qismataha bi amri rabbih. Penting ini. Maka Rasul diberi kekuasaan untuk membaginya dengan perintah Rabbnya. Yatawalla, yang mengurusi artinya. Jadi Rasul yang mengurusi pembagiannya dengan perintah Rabbnya. Jadi enggak sembarangan. Harta rampasan perang tersebut dibagikan itu pun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqu iqaballahi, dan bertakwalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap hukuman Allah. Wala tuqdimu ala maksiyatih, dan jangan kalian justru menyambutnya, justru melakukan perbuatan kemaksiatan kepadanya. Watrukul munaza'ah wal mukhasamah. Lihat ini. Dan tinggalkanlah perselisihan dan permusuhan bisababi hadil amwal, dengan sebab harta-harta tersebut. Karena harta rampasan perang itu bahaya. Kalau orang enggak sabar, dia belum dibagikan udah ngambil duluan, namanya ghulul. Ghulul itu mengambil harta ghanimah sebelum bagikan. Ini nanti berbahaya sekali. Di hari kiamat nanti akan barakallahu siksa orang tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab ghulul. Dipahami istilah ini? Ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Namanya ghulul perbuatannya. Dikondisikan. Harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan namanya ghulul. Ghulul. Ini berbahaya sekali. Naam. Antum lihat tragedi perang Uhud. Kenapa kaum muslimin bisa dibantai dan juga dihancurkan persatuannya oleh orang kufar? Karena awal mulanya apa? Tertarik dengan ghanimah. Di awal permulaan Rasulullah sudah mewanti-wanti, mengatakan kalian jangan turun dari Jabal Uhud ini. Jaga baik-baik, jangan pindah. Biarkan kalaupun ada musuh yang kalah, biarkan, tetap setia di situ. Ternyata di awal permulaan ketika diberi kemenangan, barakallahu fiik, melihat orang-orang kufar pada mundur kalah, kemudian di depannya ada ghanimah, ada harta rampasan perang, ada orang yang berkata, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, ada ghanimah itu. Ada ghanimah. Langsung orang-orang yang di atas bukit Uhud tadi itu turun. Rebutan ghanimah, lihat. Padahal ini siasat orang kufar untuk putar balik. Paham ya? Begitu mereka turun rebutan ghanimah, ternyata orang kufar putar balik mereka. Menguasai gunung tadi, dan akhirnya kaum muslimin pun apa? Dihantam dari atas. Rasulullah pun luka hingga beliau jatuh, hingga beliau tersungkur. Paham ya? Kemudian setan pun teriak-teriak, "Inna Muhammadan qad qutil." Sungguh Muhammad telah terbunuh. Padahal belum. Ini kan membuat goncang persatuan kaum muslimin itu. Karena kalau seorang pemimpin itu dalam peperangan sudah kalah, itu biasanya prajurit-prajurit pun ikut lemah gitu loh. Nah, setan bikin isu di situ. Sesungguhnya Muhammad sudah terbunuh, padahal belum terbunuh. Bayangkan itu. Sebabnya apa? Rebutan ghanimah, harta. Hati-hati. Jadi harta ini berbahaya sekali kalau kita tidak bisa mengkondisikan. Lihat ini. Tinggalkan perselisihan, tinggalkan permusuhan bisababi hadil amwal, dengan sebab harta-harta tersebut. Wa aslihul hal bainakum, dan perbaikilah keadaan di antara kalian.
waltazimu ta'atallah wa rasulah. Lihat ini, in kuntum mu'minin, dan senantiasalah kalian mentaati Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Masya Allah. Jadi kaitannya masalah ghanimah ini, harta rampasan perang. Waktu itu para sahabat pun sempat tergiur gitu, dalam artian ini mau dikemanakan, untuk siapa? Ternyata sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pembagian tersebut Rasulullah yang akan mengurusnya dengan pembagian yang adil, dengan pembagian sesuai dengan syariat. Kita lihat sini, fa innal imana yad'u ila ta'atillah wa rasulih, dikarenakan keimanan ini senantiasa mengajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi keimanan kita senantiasa untuk mengajak mentaati Allah dan Rasulnya, bukan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang kedua kita baca satu lagi, perhatikan. Qala Allah Ta'ala berkata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, takut. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapan mereka, zadatuhum imana, keimanan mereka bertambah. Perhatikan ini. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil para ulama dan merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman seorang hamba bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan seperti kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mau Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah. Kelompok Murji'ah ini meyakini amalan bukan bagian dari keimanan. Jadi orang beriman nggak perlu amalan katanya. Jadi walaupun dia mabuk-mabukan, mendem, minum-minuman keras, berjudi, berzina, imannya sempurna katanya. Karena nggak ada kaitannya dengan keimanan amalan itu. Ini versi Murji'ah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat-ingat, definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 5 poin. Poin pertama, Abdullah, nutqun bilisan, yang belum hafal dihafalkan, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, poin yang kedua, Abdurrahman, wa'tiqadun bil qalb aw bil janan, meyakini dengan hati. Poin ketiga, Muhammad, na'am, wa amalun bil jawarhi wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Poin yang keempat, Muhammad, kalau nggak bisa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Apa? Yazidu apa? Wa yazidu bertambah dengan apa? Wa yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, Farid, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang kemaksiatan. 5 poin ini dihafalkan. Definisi iman menurut Ahli Sunnati wal Jamaah, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dihafalkan nanti ya Imran, dihafalkan nanti, karena ini biar kita paham. Di sana ada kelompok Murji'ah berbahaya sekali. Kelompok Murji'ah ini mengeluarkan amalan dari definisi iman. Bahkan iman bisa dikatakan apa, barakallahu fik, inti di dalamnya adalah amalan itu. Jadi amalan inti daripada iman. Paham ya? Nah, bukan sekedar ucapan mereka, yang penting hatinya Mas katanya. Yang penting hatinya. Yang penting hati kita ini baik sudah katanya. Enggak perlu amalan katanya. Allahul musta'an. Bahkan lebih ekstrim dari itu, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, kata mereka imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an. Dan lebih dari itu juga, mereka mewajibkan pelaku dosa besar masuk surga, wajib. Kenapa kok wajib? Enggak pengaruh kan imannya? Imannya sempurna. Kalau orangnya iman sempurna di mana tempatnya? Surga. Lihat itu. Nah, Allah musta'an. Imbas di balik pemikiran yang sesat, akhirnya apa? Melahirkan pemikiran sesat yang lainnya. Wal-iyadu billah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini
Tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah. Disimak baik-baik yang punya kitabnya. Nanti yang belum punya kitabnya menyusul. Ini banyak kitab kayak gini ya. Ini Al-Qur'an yang sekarang seperti ini modelnya, ada tafsir Al-Muyassar di sampingnya itu. Nanti kalau yang enggak punya dikasih nanti. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah, innamal mu'minuna billahi haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, humul ladzina idza dzukirallah fazi'at qulubuhum. Mereka adalah apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, hati mereka takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatul Qur'an, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imanan ma'a imanihim. Semakin bertambah keimanan mereka bersama keimanan mereka yang pertama. Jadi pada awal mulanya sudah beriman memang. Kemudian ketika dibacakan Al-Qur'an tambah lagi beriman. Tambah lagi apa? Beriman. Ini barakallahu fiik keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Jangan bilang iman stabil. Iman stabil terus, enggak pernah berkurang wala bertambah. Ini pemikiran Murji'ah. Harus hati-hati barakallahu fiik. Na'am, Allahu musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fiikum, litadabburihim lima'ani. Lihat ini. Untuk merenungi atau agar mereka merenungi makna-maknanya. Litadabburihim, agar mereka tadabbur, merenungi, memperhatikan ma'ani, makna-maknanya. Wa 'alallahi ta'ala yatawakkalun. Penting ini. Dan hendaknya mereka semuanya, atau mereka itu semuanya, orang-orang yang beriman tadi, mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Lihat ini. Jadi kalau antum menyandarkan rezeki, jangan pernah sama orang. Sandarkan rezeki kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zat yang mengatur alam semesta, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang telah mengatur semuanya. Rezekinya mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mulai dari manusia, semuanya Allah Taala yang mengatur. Jadi kalau antum berserah diri, pasrahnya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, paham ya? Menyandarkan rezeki pada makhluk itu sangat keliru. Antum sandarkan rezeki pada makhluk, makhluk bisa mati. Antum sandarkan rezeki pada bos antum bisa kadang-kadang bangkrut juga, ya enggak? Antum sandarkan rezeki kepada orang-orang yang mungkin dianggap atasan bisa lengser juga jabatannya. Tapi kalau nyandarkan rezeki kepada Allah Taala, zat yang tidak pernah mati, senantiasa hidup, tenang pikirannya. Jadi pahami ya? Nah ini penting sekali, lihat ini. Mereka orang yang beriman adalah orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Taala. Ini penting sekali ini ya. Fala yarjuna ghairah, maka mereka tidak berharap kepada yang lainnya. Jadi kalau antum berharap dapat rezeki, dapat nikmat, berharapnya kepada siapa Muhammad? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini hanya perantara. Paham ya? Kalau antum atau kita menyandarkan rezeki, menyandarkan ekonomi kepada orang lain itu sangat keliru. Orang lain itu hanya perantara mereka. Rezeki mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat sini. Wala yarhabuna siwah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Taala. Tidak takut kepada selain Allah Taala. Itulah ciri khas orang-orang yang beriman. Tawakal hanya kepada Allah Taala. Tapi ingat, sudah kita lewati berkali-kali, orang ketika bertawakal, barakallahu fiik, orang ketika bertawakal itu harus terpenuhi padanya 3 perkara, 3 poin. Terpenuhi padanya 3 poin. Nah, poin pertama ikhtiar. Poin kedua doa. Poin ketiga at-tawakkul. Jadi orang ketika bertawakal bukan berpangku tangan. Paham ya? Kalau orang bertawakal berpangku tangan, ya gagal paham di situ. Orang mau sukses, mau berhasil, enggak mau kerja. Katanya mau umrah katanya. Ya Allah takdirkan umrah ya umrah katanya. Katanya mau haji, Allah takdirkan haji. Enggak kerja wala syai'. Paham ya? Ingat-ingat, ikhtiar itu termasuk kesempurnaan daripada tawakal. Jadi orang itu ada usaha di situ. Usaha yang paling besar di antaranya adalah ad-du'a, nomor yang kedua tadi itu. Orang setelah berusaha, doa, ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, lancarkan ekonomi kami ya Allah. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Profesi boleh sama, hasil berbeda-beda. Bisa dipahami itu? Nah, penting sekali ya barakallahu fiik. Jadi kalau bertawakal itu hanya kepada Allah Taala. Dan ini merupakan ciri khas orang yang dijamin apa kemarin? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang dijamin surga tanpa hisab, tanpa
azab. Di antaranya apa? Orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa lagi? Hafiz. Ada 4 itu. 4 ciri khas orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya satu yang terakhir ini. Itu orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi orang yang apa? Orang yang tidak berobat dengan besi dipanaskan, nekai namanya. Di antaranya lagi antum orang yang tidak diruqyah minta, penting ini. Orang yang tidak minta diruqyah. Karena kalau orang diruqyah lain lagi. Orang diruqyah tanpa diminta lain lagi. Ini yang kehilangan keutamaan ini orang yang meminta diruqyah. Tolong ruqyah ana. Meminta ruqyah untuk dirinya loh ya. Kalau untuk orang lain lagi pembahasannya. Paham ya? Bukannya dilarang, haram bukan, cuman kehilangan keutamaan. Untuk haramnya tidak. Ruqyah boleh. La ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Boleh ruqyah yang ada itu selama tidak ada kesyirikan. Yang ketiga. Siapa yang ingat yang ketiga? Hizam. Orang yang tidak bertatayur, orang yang tidak menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Burung kok terbang ke kanan, wah ini khair ini, berangkat kerja. Kok burungnya kok kiri ya terbangnya? Pagi-pagi kalau sudah ke arah kiri terbangnya, dia mengamati terus ya. Oh berarti sial nih nggak berangkat kerja. Itu masuk juga. Walaupun bukan burung, kucing saja masuk. Ini pagi-pagi kucingnya ngeang-ngeang ini. Sial nih berarti nggak berangkat kerja. Masuk nggak? Masuk. Dia menentukan nasibnya, kehidupannya dengan hewan. Kucing kok diam, anteng, tenang gitu. Wah berarti khair nih berangkat kerja. Masuk juga walaupun bukan burung. Cuman waktu itu, di zaman-zaman waktu itu, perhatikan, zaman-zaman waktu itu barakallahu fi zaman jahiliyah atau yang semisalnya, itu biasanya jadikan tolak ukur burung biasanya. Wah, ini kok ada burung gagak ini. Oh, berarti jangan-jangan ada orang meninggal. Hati-hati. Oh ya, biasanya kan gitu kan. Oh, burung gagak ada lewat, alap-alap lewat. Wah, berarti ada orang mati. Belum tentu. Ya. Mungkin sarangnya lagi diganggu, dia pergi mungkin, ya kan? Nah, barakallahu fi. Jadi dikondisikan. Kalau ingin dan kita semuanya berharap bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 4 poin ini. Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatayur dan bertawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah alam shawab. Ini yang kita ambil. Yang berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.